سيقولون لله قل فأنا تسحرون بل أتيناهم بالحق وإنهم لكاذبون ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذا لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض سبحان الله عما يصفون عالم الغيب والشهادة فتعالى عما يشركون قل رب إما تريني ما يوعدون رب فلا تجعلني في القوم الظالمين وإنا على أن نريك ما نعدهم لقادرون ادفع بالتي هي أحسن السيئة نحن أعلم بما يصفون وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون. هداية FM إذاعة القرآن الكريم والدروس العلمية والسير العطرة تقدم لكم هذه المادة. Hidayah FM, saluran tilawah Al-Quran, kajian ilmiah, dan sejarah Islam yang mengagumkan. Kami persembahkan untuk Anda, sahabat setia Hidayah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Ikhwatal Islam, para pendengar dan para pemirsa rahimani wa rahimakumullah dimanapun antum-antuna berada. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kita ucapkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga di kesempatan siang yang berbahagia ini kita kembali dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentunya masih bersama radio kebanggaan kita semua, yakni Radio Hidayah FM, bersama menyongsong hidayah di bawah naungan Al-Quran dan As-Sunnah. Salawat dan salam tak lupa pula kita ucapkan buat Nabi kita tercinta, Rasul kita yang mulia Muhammad bin Abdillah sallallahu alaihi wasallam, juga buat keluarganya, sahabat-sahabatnya, dan orang-orang yang mengikuti beliau hingga hari kiamat nantinya. Baik ikhwatal Islam rahimani wa rahimakumullah, para pemirsa dan para pendengar yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti biasa di siang Kamis kita akan kembali mengikuti muhadarah atau kajian ilmiah Islam yang kita siarkan secara langsung dari studio Radio Hidayah bersama guru kita Al-Ustadz Alisman Ibrahim LC Hafizahullah Ta'ala, yang pada siang hari ini akan membahas pembahasan tematik
yakni dengan judul Menjelang Ramadan. Dan alhamdulillah dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita telah terhubung bersama Al-Ustadz melalui aplikasi Zoom dari kediaman beliau di kesempatan siang yang berbahagia ini. Dan seperti biasa ikhwatal Islam rahimani wa rahimakumullah, para pemirsa dan para pendengar yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Di akhir kajian nanti jika waktu memungkinkan, kita akan buka Q&A yang mana sahabat hidayah bisa bertanya secara langsung dengan menghubungi kami di nomor telepon 08117530.000 ataupun WhatsApp di 081175454444. Dan bagi sahabat hidayah yang ingin mengirimkan pertanyaan melalui pesan ketikan bisa mengirimkan pertanyaan di nomor yang sama, yakni di 081175454444 baik SMS maupun WhatsApp. Baik sahabat hidayah dimanapun antum-antuna berada yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Sebelum kita mulai acara kita di kesempatan siang yang berbahagia ini, terlebih dahulu kita sapa Al-Ustadz di kesempatan yang berbahagia ini. Naam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum, Ustadz? Alhamdulillah bikhair, kaifa halukum? Alhamdulillah bikhair, Ustadz. Barakallahu fikum wa jazakumullah khairan, Ustadz, telah menyempatkan waktunya di siang hari ini untuk kami menimba ilmu bersama Ustadz di kesempatan yang berbahagia ini. Baik para pemirsa dan para pendengar rahimani wa rahimakumullah, langsung saja kita simak dan dengarkan. Dari studio kami ucapkan selamat mendengarkan, dan kepada Ustadz kami persilakan falyatafaddal mashkura. Syukran. Alhamdulillah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang senantiasa melimpahkan rahmatnya kepada kita semua. Nikmat yang banyak yang apabila kita hitung tidak akan pernah terkira. Apabila kita berusaha untuk mengira-ngiranya, maka tidak akan pernah terhingga. Nikmat yang selalu kita dapati selagi hayat masih di kandung badan. Nikmat yang terbesar, semuanya mengakui bahwa nikmat yang terbesar adalah nikmat keimanan. Nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita hidayah. Berikan kepada kita agama sehingga kita memeluk agama Islam bahkan dari orang tua kita. Barangkali sebagian daripada pendengar
walaupun tidak dari kecilnya dalam keadaan Islam, barangkali ada hanya beberapa bulan, beberapa tahun baru masuk Islam, semua itu adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ada nikmat yang tidak kalah besarnya adalah nikmat berkemauan menjadi hamba-hamba yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satu bentuk niat berkemauan menjadi hamba yang bertakwa kepada Allah, semua muslim senang akan datangnya bulan Ramadan. Orang-orang yang beriman yang mengerti tentang agama ini senang dengan datangnya bulan Ramadan. Karena kesempatan yang besar Allah Subhanahu wa taala berikan dan peluang yang besar Allah Subhanahu wa taala buka agar hamba-hamba yang beriman bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah nikmat yang besar. Kita berharap kepada Allah bukan hanya sekedar semangat, bukan hanya sekedar kemauan. Kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala nikmat yang lain, dimudahkan untuk menjadi hamba-hamba yang bertakwa. Dimudahkan menjadi hamba-hamba yang saleh. Dilapangkan dada kita di dalam menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa taala yang disampaikan melalui Rasulullah dan sunnah Rasulullah SAW secara umum adalah syariat yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita juga mohon kepada Allah Subhanahu wa taala dimasukkan ke dalam golongan orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dan mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mencintai keluarga Rasulullah dan para sahabat-sahabatnya, orang-orang yang mengikuti mereka dengan cara yang baik, cara yang benar. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, Ramadan tinggal dalam hitungan beberapa hari lagi. Pada pertemuan yang lalu, kami sudah berbicara bahwa Allah berikan kepada mukmin semangat menghadapi bulan Ramadan, kekuatan sebagaimana yang sudah terbukti, sekalipun banyak kaum muslimin yang tidak terbiasa puasa sunat, namun mempunyai kekuatan mampu berpuasa sebulan pada bulan Ramadan. Dan nikmat yang besar yang dirasakan oleh mukmin adalah al-ihsan. Kesadaran penuh bahwa Allah Subhanahu wa taala melihat kita, melihat hamba-hambanya
Sehingga hamba-hamba Allah yang berpuasa tidak berani melakukan kecurangan, minum seteguk air, makan beberapa suap makanan, lalu keluar berjumpa dengan orang dengan bentuk letih, loyo, sepertinya dia berpuasa. Tidak bisa dia melakukan itu. Tidak mampu melaksanakan itu. Karena pada demikian, karena Allah tanamkan kepada jiwa mukmin kesadaran penuh bahwa Allah Subhanahu wa taala melihat, memperhatikan. Sehingga tidak mau membatalkan dengan cara curang seperti ini sebelum masuk waktu solat maghrib. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, sebagaimana yang kami sebutkan pada pertemuan yang lalu, itu adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Yang namanya nikmat apabila disyukuri akan berkembang. Semangat akan tetap terjaga dan bahkan semakin bersemangat. Kekuatan semakin kuat sehingga melanjutkan puasanya tidaklah dirasakan sebagai beban. Karena mengharapkan ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala. Ketulusannya pun meningkat. Karena dia mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala dan bisa dia kembangkan bahwa dia bukan hanya takut dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala melakukan kecurangan. Terlebih daripada itu, orang yang berpuasa yang mengerti bulan Ramadan ini ingin dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala melakukan ketaatan-ketaatan. Ingin dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala salatnya baik, salatnya panjang, qiyamul lail. Ingin dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala banyak membaca Al-Quran, banyak berzikir, banyak berdoa, banyak beristighfar. Ingin dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala banyak berinfak, banyak bersedekah dan amal-amal soleh yang lain. Karena mensyukuri nikmat Allah, mensyukuri nikmat ketulusan dan kehadiran kesadaran bahwa Allah memperhatikan, maka nikmat itu berkembang dan itu adalah hidayah, dan hidayah itu berkembang Allah Subhanahu wa taala atas perkembangan hidayah itu, walladzina tadaw zadahum huda wa atahum taqwahum. Orang yang berada di atas hidayah dan mengambil hidayah tersebut, maka Allah tambahkan kepadanya hidayah berikutnya. Lalu Allah Subhanahu wa taala tambahkan, berikan kepada mereka ketakwaan. Kaum muslimin yang dirahmati Allah,
Ini inti daripada kajian pada pertemuan yang lalu. Bahwa orang yang berpuasa Ramadan banyak sekali mendapatkan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Banyak sekali mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Belum lagi kesabaran, diberikan ganjaran yang luar biasa. Ganjaran tidak terhitung, masuk dalam 10 sampai 700 kali lipat. Kaum muslimin yang dirahmati Allah. Sebagaimana yang kami katakan tadi bahwa Ramadan tinggal dalam hitungan hari. Para ulama salafus saleh mereka berharap sekali mendapatkan Ramadan. Di antara doa mereka, Allahumma balighna Ramadan. Allahumma balighna Ramadan waj'alna mimman yasumuhu wa yakumuhu imanan wa ihtisaban. Ada di antara mereka berdoa yang mana mereka minta kepada Allah, Allahumma sallimni ila Ramadan. Allahumma sallimni ila Ramadan. Wa sallim li ila Ramadan. Bentuk daripada semangat mereka menyambut Ramadan. Mereka mempersiapkan diri untuk Ramadan. Bahkan ada di antara mereka berbulan-bulan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, lebih kurang 6 bulan sebelum Ramadan. Sebagaimana di antara salafus saleh mereka berdoa sebanyak 6 bulan sebelum Ramadan agar sampai kepada Ramadan. Ini kaum muslimin yang dirahmati Allah. Artinya mereka benar-benar bersiap-siap. Karena ini adalah keutamaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Maka tentunya kita harus berbahagia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang disampaikan oleh Abu Hurairah, yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, beliau mengatakan bahwa kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yubashshiru ashabahu yaqul qad ja'akum syahrul Ramadan syahrun mubarak kataballahu alaikum siyamahu fihi tuftahu abwabul jinan wa tughlaq fihi abwabul jahim.
wa taghallu fihi syayatin. Fihi lailatun khairun min alfi syahrin. Man hurima khairuha faqad hurim. Rawahu Ahmad wa Nasa'i. Dan Syekh Albani mengatakan hadis ini adalah sahih dengan syawahid-syawahidnya. Datang kepada kalian bulan Ramadan, bulan yang berkah. Allah wajibkan berpuasa atas kalian. Pada bulan itu dibukalah pintu-pintu surga dan ditutuplah pintu-pintu neraka. Dan syaitan pun dibelenggu. Di dalam bulan itu ada satu malam lebih baik daripada 1000 bulan. Siapa yang diharamkan mendapatkan kebaikannya, maka dia diharamkan. Artinya, siapa yang tidak mendapatkan kebaikan, maka orang ini adalah orang yang merugi. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, kenapa tidak senang orang mukmin? Idza kana Ramadan futihat abwabur rahmah wa ghuliqat abwabu jahannam wa sulsilati syayatin. Apabila Ramadan tiba, maka dibukalah pintu-pintu rahmat dan ditutuplah pintu-pintu jahanam dan para syaitan pun dibelenggu. Bagaimana kita tidak berbahagia? Bagaimana kita tidak senang dengan busyra yang datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya? Kabar baik yang datang daripada Rasulullah SAW. Maka tentu kita mengatakan, Qul bifadlillahi wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Surah Yunus ayat 58. Katakanlah, hai Muhammad, dengan karunia yang Allah berikan dan rahmat yang Allah limpahkan, fabidzalika, dengan demikian maka hendaklah kalian bergembira. Itu lebih baik daripada apa yang dikumpulkan oleh orang-orang yang tidak mengetahui Ramadan. Orang-orang kafir. Orang-orang yang melalaikan. Qul bifadlillahi wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu wa khairum mimma yajma'un. Ini kaum muslimin yang dirahmati Allah. Kita bergembira, kita berbahagia dengan datangnya Ramadan. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, adapun orang-orang yang mendapati bulan Ramadan disampaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sampai Ramadan, bahkan mulai dari bulan Rajab, Sya'ban, Ramadan, dan setelahnya. Artinya Allah Subhanahu wa Ta'ala buka peluang besar baginya untuk bertakwa. Ini adalah
kegembiraan yang lain, peluang. Biasanya orang kaum muslimin yang dirahmati Allah, orang yang suka berbelanja pada tanggal-tanggal tertentu, bulan tertentu, apalagi bulan dan tanggalnya sesuai, maka mereka menunggu promo-promo dari marketplace. Kenapa demikian? Karena murah. Karena ada diskon, banyak bonus. Gembira. Banyak orang yang bergembira, ditunggu-tunggu. Orang mukmin lebih daripada kegembiraannya menunggu datangnya Ramadan dibandingkan orang yang gemar berbelanja, yang dalam istilah racun online, racun belanja online, candu belanja online. Orang yang menunggu Ramadan lebih bergembira dari itu. Kenapa demikian? Karena promonya langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amalan dilipat gandakan, ketakwaan dipermudah. Allah Subhanahu wa Ta'ala mempermudah jalan untuk bertakwa. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usr. Allah inginkan kalian mudah mendapatkan dan melaksanakan syariat dan tidak menginginkan kalian sulit. Sehingga kaum muslimin yang dirahmati Allah, dengan semangat yang tinggi, Allah Subhanahu wa Ta'ala hadiahkan kepada kita, kepada orang-orang yang beriman. Ini adalah hadiah yang luar biasa. Mukmin sudah dapat voucher semangat. Lalu mereka sanggup melaksanakan ibadah yang begitu banyak. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, kegembiraan menyambut Ramadan bukan berarti gembira-gembira yang melanggar hukum syariat, dicampur dengan adat-adat yang tidak benar. Seperti besoknya Ramadan, maka sore harinya berlimau kasai. Udahlah semangat mulanya, dicampur langkah pertama dengan dosa. Bayangkan kaum muslimin yang dirahmati Allah, pandainya syaitan. Halus main syaitan itu. Sudah semangat mendatangi Ramadan, ditunggu-tunggu Ramadan. Mau masuk Ramadan, dosa dibuat. Bidayahnya dosa. Nihayahnya lalai. Awalnya dosa, akhirnya lalai.
Kaum muslimin yang dirahmati Allah. Semangat. Tetapi bukan semangat-semangat yang tidak berguna. Semangat adalah semangat mempersiapkan keimanan. Memperbanyak puasa sunat pada bulan Syaban, memperbanyak bacaan Al-Quran supaya pada bulan Ramadan lebih kuat lagi membaca Al-Quran, memperbanyak doa dan istighfar, menjaga salat-salat berjamaah, menjaga salat qabliyah dan ba'diyah, menjaga salat malam. Supaya apa? Supaya pada bulan Ramadan badan lemah ini tidaklah terkejut. Kita ini lemah, kita ini tidak kuat kalau Allah tidak berikan kepada kita kekuatan. Makanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada sahabatnya minta pertolongan kepada Allah. Allahumma ini ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, berikan aku bantuan, berikan aku pertolongan dalam berzikir kepadamu, mensyukuri nikmatmu, dan bisa baik beribadah kepadamu. Ini yang dipersiapkan kaum muslimin yang dirahmati Allah. Ini yang dipersiapkan oleh mukmin. Bagaimana ubudiyah, ibadahnya akan terlaksana dengan baik. Maka dipersiapkan bagaimana membaca Quran dengan baik, bagaimana sholat dengan baik. Terutama adalah bagaimana beramal dengan amalan yang sesuai dengan tunjuk ajar Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana sholat? Berusaha mencontoh sholat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sholat lama. Tidak mengada-ada di dalam amalan-amalan, rangkaian-rangkaian amalan Ramadan. Tidak mengada-ada. Dia ilmui, belajar. Sehingga tidak masuk ke dalam golongan orang yang ikut-ikutan. Kita mengetahui bahwa mempersiapkan Ramadan, kita harus mempersiapkan amalan yang bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada dua syarat utama amalan itu bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama adalah ikhlas. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lah wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin.
katakanlah bahwa salatku dan ibadahku, hidupku, matiku hanya untuk Allah Rabbul Alamin. Tidak ada sekutu baginya. Dan untuk itulah aku diperintah dan aku adalah orang yang pertama menyerahkan diri. Ikhlas. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Mereka diperintah tidaklah kecuali beribadah kepada Allah dengan tulus dalam beragama. Ini syarat pertama, ikhlas. Syarat yang kedua adalah mutaba'atur Rasul sallallahu alaihi wasallam, mengikuti tunjuk ajar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa demikian? Semua kita mengetahui laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Sungguh pada Rasul itu untuk kalian ada contoh teladan yang baik. Bagi siapa? Bagi orang yang berharap kepada Allah Subhanahu wa taala dan orang yang berharap selamat di yaumul akhir. Wa dzakarallaha katsira, dan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dengan zikir yang banyak. Maka supaya kita mengetahui bagaimana mengikuti Rasul, harus mempelajari petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena mengikuti yang jelas dari Rasulullah SAW lebih aman, lebih selamat, lebih afdal. Lebih aman kaum muslimin yang dirahmati Allah. Maka ikuti sajalah yang jelas-jelas. Makanya nanti kaum muslimin yang dirahmati Allah, dalam berpuasa, perbanyak melakukan amal-amal saleh. Dan jauhkan tontonan-tontonan yang tidak ada faedahnya, tidak ada manfaatnya. Install di smartphone program-program Al-Quran, membaca Al-Quran. Install. Terutama adalah yang berhubungan dengan amal-amal wajib. Maka kita tingkatkan kualitasnya. Maka kaum muslimin yang dirahmati Allah, ini ada yang berhala bagi setiap orang yang tidak pandai menggunakannya. Smartphone itu berhala yang dapat memalingkan orang daripada ingat kepada Allah, dapat melalaikan orang dari solat, dapat melalaikan orang daripada membaca Al-Quran. Selain daripada itu, ada tontonan-tontonan yang tidak baik. Ini kaum muslimin yang dirahmati Allah. Bisa-bisa kita
terjaring oleh jaring-jaring setan yang sudah dipersiapkan oleh setan sebelum dia tertambat. Jadi setan sebelum tertambat, ada kemungkinan dia mempersiapkan jaring-jaringnya. Sehingga kita lihat ada orang-orang yang tidak lepas daripada perbuatan-perbuatan buruk walaupun pada bulan Ramadan. Karena sudah masuk dalam perangkap syaitan. Syaitan membuat dia sudah terbiasa, kemungkaran itu sudah mendarah daging. Maka sulit lepas daripada dirinya. Kemudian kaum muslimin yang dirahmati Allah. Ada permasalahan yang setiap tahun dipermasalahkan. Setiap tahun dipermasalahkan. Kapan kita memulai puasa Ramadan? Saya sering menjawab ketika orang bertanya, kapan kita puasa Ustaz? Yang jelas sejak dahulu puasa Ramadan itu tanggal 1 Ramadan. Jawaban saya seperti itu. Sejak dahulu tidak ada orang yang berselisih melaksanakan puasa Ramadan itu adalah 1 Ramadan. Oh enggak Ustaz. Yang maksudnya tanggal berapa tepatnya? Ini baru masalah. Puasa tetap 1 Ramadan. Tetapi 1 Ramadan itu menurut siapa? Kaum muslimin yang dirahmati Allah. Masuk Ramadan harus dengan keyakinan yang penuh bahwa Ramadan sudah masuk. Bagaimana bentuknya? Yang pertama adalah dengan melihat hilal Ramadan. Maka pada tanggal 29 Sya'ban berusaha untuk melihat hilal. Tentu orang-orang yang pandai melihat. Karena tidak mudah. Tidak mudah. Harus tahu arahnya di mana. Yang kedua, kalau tidak kelihatan hilal, ada kemungkinan lihat, namun karena awan, maka dicukupkan bilangan bulan Sya'ban sebanyak 30. Tapi itu kerja siapa? Kerja orang yang mengamati. Dan pemerintah kita sudah mempunyai tim yang mengamati itu. Maka kita berpuasa sesuai dengan penglihatan mereka. Sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi. Fa in humma alaikum faqduru salasin. Berpuasalah kalian dengan melihatnya, dan berbukalah kalian dengan melihatnya. Dan apabila tertutup awan, maka cukupkan bilangan 30 hari. Maka kita serahkan saja kepada pemerintah yang di sini adalah Kementerian Agama yang menetapkannya. Percaya.
Mereka menghimpun beberapa sumber dari mana yang terbukti kuat menurut mereka, maka itu kita ikuti. Ada kemungkinan salah? Ya, ada kemungkinan salah. Ada. Tetapi kita sudah mengikutinya. Percaya kepada mereka yang mereka adalah orang-orang yang juga ingin melaksanakan Ramadan tepat pada tanggal 1 Ramadan. Kita yakin mereka adalah orang-orang yang menginginkan puasa Ramadan juga sebagaimana kita menginginkan puasa Ramadan tepat waktunya. Kalau ada kekeliruan, mereka sudah berijtihad dalam masalah ini. Ini cara yang ditempuh. Kemudian juga cara yang ditempuh oleh sebagian kaum muslimin adalah dengan hisab. Dengan perhitungan. Dengan menghitung berapa posisi bulan nanti ketika akhir pada bulan Sya'ban. Apakah memungkinkan dilihat atau tidak? Di situ ada yang berijtihad dengan itu. Kita tidak mengkiri bahwa itu adalah masalah khilafiyah. Namun yang lebih afdal kaum muslimin yang dirahmati Allah, kita ikuti pemerintah dalam negeri yang sama. Kita ikuti pemerintah supaya kaum muslimin di Indonesia ini semuanya sepakat berpuasa pada hari yang sama, berbuka pada hari yang sama. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah di dalam Ikhtiyarat Al-Fiqhiyah, beliau juga mengisyaratkan bukan hanya untuk pemerintah satu daerah, tetapi negeri-negeri yang lain. Apabila di satu negeri sudah didapati berita, dan berita itu sampai ke negeri lain yang berfaedah berita itu. Pengertian berfaedah berita ini, mereka bisa memasang niat, mereka bisa bersahur. Maka hendaklah pada negeri-negeri yang datang berita itu dan ada berfaedah, karena ada kesamaan bagian malamnya. Ada kesamaan bagian malamnya, hendaklah berpuasa. Sehingga lebih luas kaum muslimin yang dirahmati Allah. Ini harapan yang diterangkan oleh Syekh Albani juga di dalam kitabnya Tamamul Minnah dalam mengomentari fikih sunnah. Beliau juga mengatakan berharap pemerintah, pemimpin-pemimpin kaum muslimin, apabila suatu negara sudah mendengar beritanya, maka negara yang lain ikut juga berpuasa. Itu harapannya. Namun kalau tidak terlaksana, tentunya kaum muslimin yang dirahmati Allah mengikuti negara masing-masing. Dan sebaiknya seperti itu kaum muslimin mengikuti, ya asalkan ada persamaan bagian malamnya. Maka pemerintah sebaiknya mengikuti. Contoh kita dengan negara tetangga Malaysia, Brunei, jelas ada. Bahkan sampai ke Saudi Arabia masih ada kesamaan bagian malam kita. Karena sisi waktunya hanya 4 jam, 5 jam. Ada kesamaan bagian malam yang memungkinkan kita untuk berniat dan bersahur. Namun kalau tidak ada kesepakatan yang seperti ini, ikuti saja pemerintah. Dan ada daerah-daerah yang tertentu dominannya
kelompok yang hisab, dan ini diizinkan oleh pemerintah, buktinya tidak dilarang. Dan mereka dominan di daerah itu, seperti daerah Bangkinang, dan daerah banyak Muhammadiyah. Dan mereka menetapkan sesuai dengan hisab. Dan sebetulnya hisab juga tidak jauh daripada kebenaran. Sekarang buktinya, waktu-waktu sholat itu dengan hisab, dengan perhitungan. Dan apabila kita kaji dengan al-hisab, maka juga tidak akan jauh berbeda. Masalahnya khilafiyahnya adalah ketika umpamanya derajatnya masih kurang sedikit, apakah bisa digolongkan, bisa dilihat atau bisa berpuasa atau tidak. Ini khilafiyah lagi. Maka daerah-daerah Bangkinang, daerah Kuo, dan banyak penduduknya yang berpaham ya Muhammadiyah atau mengikuti organisasi Muhammadiyah, tidak masalah karena ini diizinkan oleh pemerintah mengikuti seperti itu. Yang penting janganlah puasa kurang daripada 29 hari dan jangan pula sampai 31 hari. Sehingga kaum muslimin yang dirahmati Allah, perselisihan akan semakin menipis. Silang pendapat semakin dipersempit kalau kita mengikuti pemerintah. Shaumukum yawma yasumun nas wa fitrukum yawma yuftirun. Puasa kalian adalah pada waktu orang-orang banyak berpuasa, dan berbuka kalian adalah pada waktu-waktu banyak orang yang berbuka. Jangan pula kita berpuasa karena ada silang pendapat, umpamanya hari Rabu udah ada yang menetapkan puasa, pemerintah belum, umpama supaya saya tidak ketinggalan, saya puasalah. Kan meragukan ini. Salah pula. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang, la tuqaddimu syahrah ya biyaumin aw yaumain, jangan kalian dahulukan puasa 1 hari atau 2 hari sebelumnya. Tujuannya adalah untuk apa? La tuqaddimu baina yaday Ramadan biyawm aw biyawmain illa rajulan kana yasumu siyaman fayasumhu. Kecuali ada orang yang membiasakan puasa, maka dia mempuasakannya, maka hendaklah dia berpuasa. Pas hari Senin dia puasa, ya silakan mereka melanjutkan. Di hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari, Imam Muslim. Adapun daripada ketinggalan, saya nanti ragu, saya lebih baik saya puasa sekarang. Ini bertentangan pula dengan hadis yang nyata-nyata Rasulullah mengatakan bahwa ya man shama yawma syukka fihi faqad asa Abul Qasim atau kama qala. Siapa yang berpuasa pada hari yang diragukan padanya, maka dia sudah melakukan maksiat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Untuk menghilangkan keraguan ini, bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan dengan sangat sederhana. Kalau ada awan yang menutupi sehingga tidak melihat bulan, maka genapkan bilangan Sya'ban sebanyak 30 hari. Demikian kaum muslimin yang dirahmati Allah, penjelasan kita menjelang Ramadan ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala
memudahkan kita menjadi hamba-hamba yang la'allakum tattaqun. Semoga kalian mendapatkan ketakwaan. Amin amin ya rabbal alamin. Naam, demikian ikhwatul Islam rahimani wa rahimakumullah. Para pemirsa dan para pendengar dimanapun antum-antuna berada, demikianlah telah kita simak bersama pemaparan materi yang disampaikan oleh Al-Ustadz di kesempatan yang berbahagia ini. Mudah-mudahan bermanfaat tentunya bagi kita semua dan menjadi bekal ilmu dan ketakwaan untuk kita semua sebelum memasuki bulan Ramadan. Baik, ikhwatul Islam rahimani wa rahimakumullah. Untuk soal jawab sepertinya tidak bisa kita ajukan karena keterbatasan waktu kita yang ada. Saat ini di studio menunjukkan pukul 15:47 waktu Indonesia Barat. Adapun waktu sholat asar untuk wilayah Kota Pekanbaru dan sekitarnya hari ini jatuh pada pukul 15:51 waktu Indonesia Barat. Ada lebih kurang sekitar 4 menit ke depan untuk kita bersiap-siap melaksanakan sholat fardu asar. Dan sebelum kita akhiri mungkin ada ikhtitam dari bahasan kita, Ustaz. Ya. Kaum muslimin yang dirahmati Allah. Tentunya kita berbahagia, kita sonsong. Ya baghil khairi aqbil wa ya baghil syari aqsir. Wahai orang-orang yang menginginkan kebaikan, maka sambut Ramadan itu. Wahai orang-orang yang ingin melakukan keburukan, maka tahan diri, jangan melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentunya kaum muslimin yang dirahmati Allah banyak berdoa, mohon kepada Allah diberikan kekuatan, karena kita tidak akan bisa mengandalkan kekuatan sendiri kecuali apabila Allah memberikan taufik. Maka berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ya, untuk diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun tidak ada hadis yang khusus yang kami ketahui tentang doa masuk Ramadan, ya, tapi kita minta doa masalah kepada Allah, minta doa permintaan kita kepada Allah diberikan taufik pada bulan Ramadan. Di antaranya para salafus saleh, Allahumma balighna Ramadan, Allahumma balighna Ramadan. Ada yang berdoa, Allahumma barik lana fi Rajaba wa barik lana fi Sya'ban wa balighna Ramadan. Ada yang berdoa, ya, Allahumma sallimni ila Ramadan wa sallim li Ramadan. Ya. Anda juga yang berdoa, Allahumma wafiqni lima tuhibbu wa tarda. Ini doa-doa yang bisa kita doakan, dan ini saya tidak mengatakan itu sunnah, tetapi itu adalah doa masalah, doa permintaan kita agar kita mendapati Ramadan. Demikian wallahu a'lam bissawab wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ikhwatul Islam rahimani wa rahimakumullah, sampai di sini kebersamaan kita dalam program kajian ilmiah Islam kali ini, dan ana Abu Gois dan segenap kru yang bertugas beserta Ustadz mohon undur diri dari ruang dengar Anda semuanya. Mohon maaf atas kekhilafan dan kealfaan kami baik menemani Anda semuanya di kesempatan yang berbahagia ini. Insyaallah ta'ala kita akan kembali bersua bersama Ustadz di kesempatan yang akan datang. Wassallallahu wasallam wa baraka wa an'am ala nabiyina wa rasulina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allah
الله أكبر الله أكبر أشهد أن